Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa kembali di video pembelajaran kita yang untuk kesekian kalinya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang pilar-pilar pendidikan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan. Kata sistem itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti adalah cara atau strategi. Nah, dalam bahasa Inggris, sistem ini berarti sistem, jaringan, susunan, dan cara. Nah, sistem juga diartikan sebagai suatu strategi atau cara berpikir. Nah, sistem adalah satu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur. Maksud saya, tidak sekedar acak yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk. Nah, sistem ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah sebuah sistem itu adanya suatu keseluruhan atau totalitas. Nah, kemudian sistem tersendiri memiliki komponen-komponen, dan yang ketiga adalah berfungsinya komponen-komponen secara teratur. Artinya komponen-komponen yang ada itu semuanya harus berfungsi. Kemudian yang keempat, adanya keterkaitan antara semua komponen tersebut. Jadi komponen yang satu dengan yang lain itu memiliki keterkaitan dan saling mengisi atau saling berhubungan. Kemudian yang kelima adalah adanya tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan efisien daripada sistem yang ada tersebut. Nah, kita akan masuk kepada sistem kependidikan. Sistem kependidikan ini merupakan perangkat sarana yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan suatu sama lain atau dalam rangka melaksanakan proses pembudayaan masyarakat yang menumbuhkan nilai-nilai yang sama sebangun dengan cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, sistem pendidikan ini pada hakikatnya adalah seperangkat sarana yang dipolakan untuk membudayakan nilai-nilai budaya masyarakat yang dapat mengalami perubahan-perubahan, tentunya perubahan bentuk maksud saya, dan kemudian perubahan model sesuai dengan tuntunan kebutuhan hidup masyarakat dalam rangka mengejar cita-cita hidup yang sejahtera lahir maupun batin. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa sistem pendidikan adalah suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar dapat aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan juga masyarakat. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan, yang pertama adalah tujuan pendidikan, kemudian peserta didik, selanjutnya orang tua, kemudian guru atau pendidik, pemimpin masyarakat, dan pemimpin agama atau tokoh agama. Nah, adanya interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik. Nah, ini juga merupakan komponen dari sistem pendidikan. Selanjutnya adalah yang terakhir, tentunya ada isi dari pendidikan tersebut termasuk kurikulum di dalamnya. Nah, bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses pendidikan ini diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Nah, menurut Arthur Combe mengemukakan ada 12 komponen pendidikan. Yang pertama adalah tujuan dan prioritas. Apa itu tujuan dan prioritas? Nah, tujuan dan prioritas ini berfungsi mengarahkan kegiatan daripada sistem. Nah, hal ini merupakan informasi tentang apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. Jadi harus ada tujuan terlebih dahulu, itu yang merupakan menjadi sistem yang paling utama. Kemudian peserta didik. Peserta didik adalah orang yang belajar. Diharapkan peserta didik mengalami perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan umum daripada pendidikan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya manajemen atau pengelolaan. Manajemen atau pengelolaan ini
fungsinya mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan yang dilaksanakan. Komponen ini bersumber pada sistem nilai dan cita-cita yang merupakan informasi tentang pola kepemimpinan dalam pengelolaan sistem pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah adanya kurikulum. Kurikulum ini termasuk di dalamnya adalah struktur dan jadwal pembelajaran atau jadwal pendidikan. Struktur dan jadwal ini berfungsi untuk melakukan pembagian waktu dan pembagian daripada kegiatan tersebut. Nah, ini perlu pentingnya ada yang namanya struktur dan jadwal daripada di dalam pendidikan. Nah, selanjutnya yang kelima adalah isi dan bahan pengajaran. Isi dan bahan pengajaran ini merupakan bagian daripada kurikulum tadi juga. Nah, isi dan bahan pengajaran fungsinya untuk menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya adalah guru dan pelaksana yang keenam. Guru dan pelaksana ini fungsinya menyediakan bahan pembelajaran, bahan belajar, dan menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik ini. Nah, ini pentingnya guru adalah dan pelaksana daripada pembelajaran ini untuk suksesnya pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di luar kelas. Nah, yang selanjutnya dalam komponen sistem pendidikan perlu ada yang namanya alat bantu belajar. Nah, alat bantu belajar ini fungsinya untuk membantu yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan yang lebih menarik dan lebih bervariasi. Maka alat bantu ini bisa jadi berupa media, bisa jadi berupa teknologi, ataupun hal-hal lain yang dapat membantu pelancaran proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah fasilitas. Fasilitas ini sangat penting sekali karena dia di tempat untuk menunjang terselenggaranya proses pendidikan seperti kelas, kemudian ruang guru, kemudian halaman sekolah dan sebagainya. Artinya sarana dan prasarana ini perlu diperhatikan. Kemudian sistem pendidikan selanjutnya ada yang namanya teknologi. Teknologi ini fungsinya memperlancar dan meningkatkan hasil guna dalam proses pembelajaran. Nah, teknologi ialah semua teknik yang digunakan sehingga sistem pendidikan berjalan dengan efisien dan efektif. Nah, teknologi itu bisa jadi teknologi pembelajaran, teknologi bagaimana sistem pembelajarannya dari mulai strategi, metode, dan lain sebagainya. Bisa jadi juga teknologi yang bersifat misalnya alat-alat teknologi modern yang paling mutakhir seperti laptop dan lain sebagainya ini untuk menunjang pembelajaran juga. Kemudian pengawasan mutu. Pengawasan mutu ini berfungsi membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan. Nah, jadi adanya pengawasan mutu penting dilakukan karena jangan sampai pelaksanaan pembelajaran ini dilaksanakan tidak sesuai dengan hal-hal yang sudah digariskan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Nah, kemudian yang ke-11 adanya penelitian. Nah, penelitian ini penting. Fungsinya adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penampilan sistem pendidikan. Salah satunya itu penelitian misalnya tentang kalau di guru-guru itu biasa melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, bagaimana untuk mengecek proses pembelajaran apakah ada yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Yang baik itu ditingkatkan, maka yang kurang baik itu diperbaiki. Nah, ini perlunya ada yang namanya penelitian. Maka nanti di perguruan tinggi pun mahasiswa akan melakukan berserangkaian penelitian yang dimanfaatkan untuk peningkatan pendidikan. Nah, yang terpenting juga yang terakhir adalah adanya biaya. Nah, biaya tentu fungsinya sangat besar sekali, ya, ini melancarkan proses pendidikan dan memberi petunjuk tentang tingkat efisiensi sistem pendidikan. Nah, kalau tidak ada pembiayaan maka akan sangat sulit sekali melaksanakan pendidikan yang efektif. Nah, dengan adanya biaya yang memadai maka akan lebih mempercepat ataupun memperlancar proses pembelajaran di sekolah maupun proses pendidikan di Indonesia ini. Selanjutnya kita akan coba membahas tentang sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional ini adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, semua ini untuk mengusahakan tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan nasional. Karena
sebuah sistem tentunya di dalamnya mencakup beberapa bagian ataupun komponen yang juga merupakan sistem-sistem atau subsistem. Nah, terkait dengan kedudukan sistem pendidikan nasional ini, kita akan coba memaparkan sebagaimana secara ringkas yang dibahas dalam Undang-Undang Pendidikan kita, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 maksud saya, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara umum, pendidikan nasional ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan juga kreatif dan juga mandiri, dan serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun beberapa yang bisa kita kaji di dalam sistem pendidikan nasional ini, pertama adalah jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini ada 3 secara umum. Yang pertama adalah pendidikan formal, yang kedua adalah pendidikan non formal, dan yang ketiga adalah pendidikan informal. Sedangkan yang kedua adalah kita akan masuk pada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan di Indonesia ini yang pertama adalah pendidikan prasekolah, kemudian pendidikan dasar, kemudian selanjutnya pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Nah, itu yang kedua terkait jenjang pendidikan. Yang ketiga kita akan bahas tentang jenis pendidikan. Nah, jenis pendidikan ini adalah yang pertama ada pendidikan umum. Nah, pendidikan umum sebagaimana yang kita tahu bersama seperti jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan lain sebagainya tersebut. Kemudian ada juga yang namanya yang kedua namanya pendidikan kejuruan. Nah, pendidikan kejuruan ini adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Jadi pendidikan kejuruan ini berada atau diselenggarakan pada tingkat pendidikan menengah ataupun SMK. Biasanya kita kenal SMK di dalam sistem pendidikan di Indonesia itu SMK, sekolah menengah kejuruan. Nah, ini. Kemudian kita juga akan mengenal yang namanya di sistem pendidikan di Indonesia ini yang ketiga itu pendidikan akademik. Nah, pendidikan akademik ini merupakan pendidikan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu. Nah, saat kita memilih pendidikan akademik ini, kita akan lebih banyak mendapatkan teori dibandingkan praktik. Nah, perbandingannya ini secara umum dapat kita identifikasi, misalnya teori itu 60% dan praktiknya itu hanya 40%. Nah, nantinya ketika lulus dari pendidikan akademik ini, kita akan mendapatkan gelar sarjana yang diikuti oleh bidang keahlian yang kita pilih, misalnya bidang pendidikan agama Islam atau bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan Islam anak usia dini maksud saya, kemudian pendidikan bahasa Arab ataupun jurusan-jurusan lainnya. Pendidikan akademik ini mencakup program misalnya pendidikan sarjana S1, kemudian magister, master, S2, kemudian program pendidikan doktor atau S3. Ini bidang-bidang akademik ini misalnya juga bisa kita dapatkan bidang disiplin keilmuan, ilmu ekonomi, sarjana ekonomi, kemudian hukum, teknik, dan masih banyak lagi yang bisa kita temui di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian adalah pendidikan selanjutnya daripada jenis pendidikan ini yaitu pendidikan vokasi. Apa itu pendidikan vokasi? Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mengacu kepada penguasaan keahlian terapan tertentu, ilmu terapan. Nah, dengan demikian, pendidikan terapan yang kita dapatkan ini akan lebih banyak praktik dibandingkan dengan teori. Nah, ini kan berbeda dengan tadi pendidikan akademik itu lebih banyak teori. Nah, kalau vokasi ini lebih banyak praktik daripada teori. Nah, pendidikan vokasi ini merupakan kebalikan tadi ya daripada pendidikan akademik. Nah, porsinya adalah
bisa kita secara umum kita bandingkan, misalnya praktiknya itu 60% dan teorinya hanya mendapatkan 40%, jadi banyak lebih terjun ke lapangan untuk mempraktikkan ilmu yang didapatkan. Nah, pendidikan vokasi ini di Indonesia kita akan coba mengenalnya dengan program pendidikan diploma 1 atau D1, kemudian diploma 2 atau D2, diploma 3 atau kita biasa sebut dengan D3, dan diploma 4 atau D4. Nah, nantinya ketika lulusan daripada pendidikan vokasi ini mendapatkan gelar seperti misalnya ahli pratama atau AP, ahli muda atau AMA, kemudian ahli madya, AMD, atau sarjana terapan atau STR, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan membahas tentang yang kelima adalah pendidikan profesi. Nah, pendidikan profesi ini seperti apa? Yaitu merupakan lanjutan daripada pendidikan akademik. Ketika kita sudah selesai mendapatkan gelar S1 misalnya, pendidikan profesi ini dipersiapkan untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dan juga mendapatkan gelar profesi atau keahlian tertentu. Nah, di Indonesia ini gelar profesi diatur oleh Senat Perguruan Tinggi dan organisasi profesi berdasarkan standar profesi yang berhak. Kemudian gelar profesi yang sudah ada di Indonesia antara lain misalnya akuntan dengan gelar AK, kemudian konsultan pajak, terus kemudian apoteker, dokter gigi, dokter hewan, perawat, psikolog, misalnya fisioterapi, guru. Nah, guru juga ini harus merupakan termasuk, nanti kita sebagai guru itu juga ada namanya pendidikan profesi. Kemudian konselor, kemudian arsitek dan lain sebagainya, banyak sekali beberapa gelar yang menunjukkan tingkat pendidikan atau jenis pendidikan vokasi yang diterapkan di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah itu apa? Pendidikan prasekolah ini meliputi yang pertama contohnya penitipan anak. Lembaga ini menerima peserta didik berusia antara 3 bulan selama berusia 3 bulan ya, selama 2-3 tahun. Kemudian yang kedua ada namanya kelompok bermain. Nah, ketika anak sudah berusia 3 tahun atau lebih, kemudian yang ini akan dipersiapkan untuk masuk kepada lembaga pendidikan baru bernama kelompok bermain. Mereka akan berada di lembaga ini sampai pada usia 4-5 tahun. Dan yang ketiga adalah taman kanak-kanak atau Radatul Atfal atau TK. Nah, anak yang menerima pendidikan melalui lembaga ini sampai rentang dari usia 6-7 tahun. Selanjutnya mereka akan memasuki sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, kemudian yang kelima adalah pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Jadi sebelum masuk ke dalam pendidikan menengah maka terlebih dahulu masuk ke pendidikan dasar. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar setiap warga negara yang berusia 6 tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya ini sesuai dengan amanat undang-undang. Pendidikan dasar ini berbentuk pertama adalah sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lainnya yang sederajat, dan sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, ini kemudian dan madrasah sanawiyah atau MTS dan atau bentuk lainnya yang sederajat. Nah, ini adalah dua bentuk daripada sekolah dasar. Yang pertama tadi adalah SD, MI atau sederajat, kemudian sekolah menengah pertama SMP dan MTS dan sederajat itu masuk dalam kategori pendidikan dasar. Nah, yang keenam kita akan bahas tentang pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini merupakan lanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan atau SMA dan SMU dan SMK. Pendidikan menengah ini dalam bentuk sekolah menengah atas atau SMA tadi yang saya bilang, kemudian madrasah aliyah, kemudian sekolah menengah kejuruan atau SMK, selanjutnya adalah madrasah aliyah kejuruan atau MAK atau bentuk lainnya yang sederajat. Selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk dari sekolah menengah. Yang ketujuh adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini ada 5
jenis daripada perguruan tinggi. Yang pertama adalah, kita mulai dari yang paling pertama terlebih dahulu, yaitu akademi. Nah, akademi ini menyelenggarakan pendidikan berbasis pendidikan vokasi saja, tidak menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri dari pendidikan vokasi, misalnya dalam satu cabang ilmu atau sebagian daripada cabang ilmu tersebut, misalnya dalam ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, dan juga seni. Nah, yang kedua adalah politeknik. Nah, politeknik ini hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi saja. Nah, artinya khusus pendidikan vokasi ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang disebut dengan politeknik. Dan yang ketiga ada namanya perguruan tinggi yang disebut dengan sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi ini melaksanakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi. Nah, tetapi hanya satu fakultas yang dibagi menjadi beberapa jurusan. Nah, jadi hanya satu fakultas saja, tapi dibagi dari beberapa jurusan. Misalnya jurusan fakultas komunikasi, maka nanti akan ada namanya jurusan komunikasi masyarakat, komunikasi publik, komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah sekolah tinggi kita akan juga mengenal yang namanya institut. Nah, institut ini melaksanakan pendidikan akademik dan juga melaksanakan pendidikan vokasi. Terdiri dari beberapa fakultas, tetapi juga berasal dari jurusan rumpun keilmuan, misalnya kayak Institut Agama Islam Negeri Pontianak ini. Walaupun terdiri dari beberapa fakultas dan juga beberapa program studi, tetapi rumpun keilmuannya tetap masuk kepada rumpun keislaman, fokus pada kajian keislaman menurut saya. Nah, sedangkan yang terakhir, yang kelima, yakni universitas. Nah, universitas ini menyelenggarakan pendidikan vokasi dan juga pendidikan akademik. Apa bedanya tadi antara institut dengan universitas? Nah, kalau universitas ini terdiri dari beberapa fakultas sama seperti institut, tetapi tidak hanya fokus pada satu rumpun. Artinya ilmu dari berbagai macam ilmu pengetahuan dilaksanakan atau diselenggarakan di universitas ini. Perguruan tinggi ini berkewajiban menyelenggarakan, pertama adalah pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau yang dikenal dengan Tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, program profesi, dan juga atau program pendidikan vokasi. Selanjutnya yang ke-8 kita akan membahas tentang pendidikan non-formal. Nah, pendidikan non-formal ini sebagaimana telah saya bahas pada pertemuan sebelumnya, saya akan coba membahas kembali, mengingatkan kembali kepada para penonton di video ini atau pada para mahasiswa. Yang pertama, diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, menambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat tersebut. Nah, pendidikan non-formal ini berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, kemudian pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan, serta juga pendidikan kesetaraan, dan kemudian juga dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 26. Kemudian satuan pendidikan non-formal ini terdiri atas misalnya lembaga kursus, lembaga pelatihan, bentuk lembaganya ya, kemudian kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, ada majelis taklim juga, serta satuan pendidikan yang sejenis. Nah, kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kemudian kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja atau ingin memiliki kemampuan bekerja
usaha atau memiliki usaha mandiri dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, hasil pendidikan non formal ini dapat dihargai atau setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar pendidikan nasional atau standar nasional pendidikan. Nanti ada aturan-aturan yang mengatur tentang itu, bagaimana proses penyetaraan antara pendidikan non formal ke pendidikan formal. Nah, yang ke-9 kita akan masuk kepada pendidikan informal. Nah, kegiatan pendidikan informal ini yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan masyarakat berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Nah, hasil pendidikan informal ini juga bisa diakui dan setara dengan pendidikan formal atau non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar pendidikan yang nantinya akan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 27. Secara teknis nanti pasti ada peraturan-peraturan pendukung yang mengatur tentang itu. Nah, yang ke-10 ada yang namanya pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini ini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Nah, pendidikan anak usia dini ini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal. Nah, pendidikan anak usia dini kita akan temukan di masyarakat itu ada namanya taman kanak-kanak atau TK, kemudian Raudatul Atfal atau RA, atau bentuk lainnya yang sederajat. Nah, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal misalnya berbentuk kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak. Taman penitipan anak ini atau TPA atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini ini pada jalur informal berbentuk pendidikan dalam keluarga dan pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 28. Nah, pendidikan selanjutnya dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia ini kita akan mengenal namanya pendidikan kedinasan. Nah, pendidikan kedinasan ini merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian. Pendidikan kedinasan ini berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian. Nah, pendidikan kedinasan tersebut diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal. Yang ke-13 adalah pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan ini diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya. Pendidikan keagamaan ini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan juga informal. Pendidikan keagamaan ini berbentuk pendidikan madrasah ibtidaiah, kemudian pendidikan pesantren, kemudian pasraman, kemudian juga ada yang mengenal namanya di agama Buddha itu ada namanya Pabhaja Samanera, dan selanjutnya kalau di Kristen itu ada namanya sekolah tinggi teologi, kemudian kateketik, dan juga berbagai macam lembaga atau penyelenggara pendidikan yang berbasis agama lainnya, banyak sekali terdapat di masyarakat. Nah, ini adalah pendidikan keagamaan. Yang selanjutnya yang ke-13 ini pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh ini dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Selanjutnya, pendidikan jarak jauh ini berfungsi memberikan layanan pendidikan maksud saya kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau secara reguler atau pendidikan tatap muka secara langsung. Nah, pendidikan jarak jauh ini diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, ini pendidikan jarak jauh ini juga diatur dalam undang-undang dan memungkinkan untuk dilaksanakan sepanjang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang ke-14
adalah pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Ini juga diatur dalam sistem pendidikan nasional. Nah, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa. Nah, pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Nah, ini adalah beberapa komponen ataupun beberapa kelompok yang kita maksud dengan layanan pendidikan, yang kita maksud dengan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Nah, terkait dengan kedudukan warga negara asing misalnya, maka dalam sistem pendidikan nasional ini ditetapkan bahwa negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah negara Republik Indonesia, tentunya dengan aturan-aturan tambahan yang diatur sesuai dengan aturan keimigrasian atau aturan bagaimana penerimaan terhadap warga negara asing yang ingin belajar ataupun ingin melakukan aktivitas lain di negara Indonesia. Nah, ini adalah beberapa hal yang setelah saya sampaikan tentang sistem pendidikan nasional. Ada 14 secara umum tadi komponen beberapa hal jenis layanan pendidikan yang diatur di dalam sistem pendidikan nasional di negara Republik Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Demikian video pembelajaran kali ini tentang Sistem Pendidikan Nasional. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya kepada mahasiswa, dan saya berharap kita dapat menggali lebih dalam dan memperdalam materi tentang sistem pendidikan ini melalui berbagai macam referensi dan juga berbagai macam buku yang memungkinkan dan yang relevan bagi peningkatan kompetensi kita tentang sistem pendidikan, khususnya juga tentang sistem pendidikan nasional yang berlaku di negara Republik Indonesia. Nah, saya akan membantu mahasiswa untuk memperdalam kemampuan atau mengkaji lebih mendalam tentang sistem pendidikan nasional melalui lembar kerja yang akan saya cantumkan dalam link deskripsi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya selama pertemuan ini berlangsung. Tentunya masih banyak kekurangan daripada apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.